melakukan kebaikan sekalipun dia mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fayumtiru alaihim fayasiru kullahum minas suada. Dihujani tempat ini dengan hujan rahmat, tidak berdiri orang dari tempat ini, tidak bubar dari majlis ini kecuali tercatat setiap nama yang hadir di majlis ini orang-orang yang mendapat keberuntungan dunia dan akhirat, orang yang dapat keselamatan dunia dan akhirat, orang yang mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, juga yang Allah muliakan para tokoh agama, para tutuha masyarakat, para ayahanda kita, ibunda kita, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah taala berikan. Pada saat ini kita memperingati haul daripada beliau. Peringatan haul tentunya adalah peringatan yang mengingatkan kepada diri kita sendiri. Ketika kita di haul, kita mengingat beliau yang meninggal sudah beberapa tahun yang telah lalu, dan mengingatkan kita pun akan menyusul dengan beliau, mengingatkan dengan satu kematian, satu ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ulun dan pian seberataan punya masa yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Apabila sudah sampai masa kita akan diambil oleh Allah, dikeluarkan ruh daripada jasad kita, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menahan, tidak ada satu orang pun yang ingin bisa mendahulukan daripada kematian. Dan mudah-mudahan Allah mengakhiri hayat kita meninggal nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ingat selalu dengan kematian, karena kematian pasti akan datang di setiap yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa maka akan menemukan dengan kematian. Akan datang malaikat Israel mengeluarkan ruh daripada jasad kita ini, akan berpisah kita daripada dunia yang fana ini. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aktsara min dzikri hazimil ladzat akramallahu bisalasin. Siapa orang yang setiap harinya dia mengingat kematian, senantiasa di dalam waktu-waktunya dia ingat dengan kematian, insyaallah mudah-mudahan kematian ini bisa kita ingat. Orang yang bisa ingat kematian di dalam 20 kali di dalam sehari semalam, maka insya Allah orang itu disebutkan meninggal dalam keadaan syahid, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Gawian kita di dunia ini banyak yang bisa mengingat dengan kematian. Di antaranya apa? Di antaranya sembahyang. Kalau kita sembahyang, suatu saat kita akan disembahyangkan. Kalau kita sembahyang, jadikan peringatan bagi kita. Setiap hari kita sembahyang, suatu saat kita disembahyangkan. Kita berwudu, suatu saat akan diwudukan ketika jenazah kita dimandikan. Ketika kita mandi, kita akan diingatkan suatu saat akan dimandikan. Ketika kita mengganti baju, suatu saat baju kita adalah kain kafan yang nantinya membungkus daripada diri kita ini. Maka ingatlah senantiasa kematian, khususnya ketika acara haul seperti ini. Hadir kita di sini dengan daripada haul daripada umminya beliau, ibunya daripada guru kita Ustadz Haji Muhammad Juanda yang mengumpulkan kita, menandakan majlis ini adalah majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang Allah taala ridha karena beliau menghauli daripada ibunya ridallah fi ridal walidain, keridaan Allah di dalam ridha kepada kedua orang tuanya. Betapa beruntung mempunyai anak yang mana beliau menebarkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kebaikan seorang anak, di dalam kebaikannya maka akan mengalir pahala itu kepada orang tuanya yang sudah meninggal, dan diberikan oleh Allah pahala itu kepada orang tuanya yang masih hidup. Jadi apa aja yang digawi anak itu kebaikan-kebaikan, orang tuanya tidak kurang sedikit pun mendapatkan kebaikan apa yang dilakukan oleh anaknya. Berapa orang hari ini yang hadir di tempat ini, berapa kebaikan yang didapatkan, berapa rahmat yang diturunkan oleh Allah, berapa orang yang mendapatkan ampunan. Maka
orang tua beliau yang ada di dalam kubur mendapatkan aliran amal yang dilakukan oleh anak-anaknya. Semoga kita semua menjadi anak birrul walidain yang senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dengan 3 kemuliaan bagi orang yang mengingat dengan kematian. Yang pertama, ta'jilut taubah. Jadi kalau kita ingat mati ini, kita akan senantiasa bersegera untuk bertobat. Mengingat dengan kematian, perbanyak kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tahun baru Hijriah mengingatkan umur kita sudah dikurangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jatah kita semakin detik berkurang kepada Allah. Apa bekal kita untuk nanti berada di alam barzakh? Apa bekal kita untuk nantinya berada di alam kubur? Sayyidina Abu Bakar Siddiq ujar Sidin, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safina. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, tidak membawa zat, tidak membawa bekal apapun, faka'annama, maka seakan-akan orang itu raqibal bahra bila safina, orang yang melewati lautan, mengarungi lautan tanpa menggunakan kapal. Maka dari itu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bawa bekal yang banyak untuk kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk istirahat kita nanti di dalam kubur. Bekal yang tidak lain tidak bukan di mana kita di dunia ini untuk menyempurnakan ibadah kita, untuk membaguskan amal kita, hadirnya kita di majlis-majlis ilmu. Di sini ada para guru kita membuka majlis taklim, para guru kita majlis taklim, habib kita ada majlis ta'in, pengajian, hadir di situ, duduk di situ. Kenapa? Karena disitulah bekal warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, terghiban, untuk menjadi penyemangat bagaimana kita di dunia untuk senantiasa mengambil warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba ayanzura ila utaqaillahi minan nar falyanzur ilal muta'allimin. Ini pengumuman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diumumkan kepada kita yang hadir di sini. Beliau 14 abad yang lalu mengumumkan di hadapan para sahabatnya. Ujar Nabi apa? Man ahabba ayyanzura ila utaqaillah minan nar falyanzur ilal muta'allimin. Orang-orang jorong yang dimuliakan oleh Allah. Orang jorong asam-asam ada juga Habib nih. Ada jolah hadir orang mana aja. Nih pengumuman. Ujar Nabi apa? Umatku, siapa yang hendak melihat orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka, mudah-mudahan Allahumma ajirna minan nar, kita diselamatkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Makna daripada ini, orang-orang itu insya Allah akan masuk ke dalam surga, akan masuk di tempat yang penuh dengan nikmat. Tapi ujar Nabi apa? Falyanzur ilal muta'allimin. Pandang, perhatikan kepada orang-orang yang senantiasa di dunia ini mau meluangkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu. Orang yang mau duduk di majelis ilmu, orang yang mau belajar warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat ujiannya, kadang-kadang hendak ke majlis macam-macam ujiannya ini, tetapi disitulah diambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menyelamatkan kita bukan hanya di dunia tapi sampai ke negeri akhirat, memberikan kemuliaan kita di dunia sampai ke negeri akhirat, membahagiakan dunia akhirat, menjadikan keberuntungan dunia akhirat adalah majlis-majlis pengajian-pengajian, pondok-pondok pesantren, di mana di situ pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka berada di situ. Sallu ala Muhammad. Ayanzur ila utaqaillah minan nar falyanzur ilal muta'allimin. Fawallazi nafsu Muhammadin biadih. Di dalam masalah ilmu ini Nabi kita bersumpah, berarti perkara yang besar. Demi kata Nabi, diriku ini di dalam kekuasaan Allah, di dalam kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ma min muta'allimin yakhtalifu ila babi alim illa kataballah bikulli qadamin ibadah sana. Ini ada para penuntut ilmu, santri-santri kita, santriawati kita, mereka penuntut ilmu
mereka yang akan membawa bendera warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh semuanya, jadi anak yang soleh, jadi orang alim yang mengamalkan dengan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Orang yang berjalan turun dari rumahnya mendatangi majlis ilmu, mendatangi tempat dia menuntut ilmu. Nabi bersumpah, di dalam sumpah itu kata Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah keluar daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Setiap langkahnya, ujar Nabi apa? Setiap langkahnya Allah menyuruh malaikat menulis setiap orang-orang yang hadir di majlis itu adalah seperti ibadah sunnah 1 tahun. Masya Allah, seperti ibadah sunnah 1 tahun. Sayyidina Ibnu Abbas beliau mengatakan, orang Tajasidin hadir majlis, bubar dari majlis-majlis seperti ini, perkumpulan seperti ini, seandainya bisa digambarkan seperti bintang, maka cahaya mereka itu lebih terang daripada bintang. Seandainya bisa digambarkan dengan cahaya rembulan, lebih terang daripada rembulan, dan bahkan lebih terang daripada matahari yang menerangi dunia ini. Itu adalah keutamaan orang-orang yang senantiasa Allah Ta'ala gerakkan hatinya, Allah Ta'ala mudahkan langkahnya untuk duduk-duduk di majlis-majlis, perkumpulan-perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun baru Hijriah ini kita berniat kepada Allah, tahun yang akan datang, hari-hari yang akan datang, mudah-mudahan menjadi hari yang lebih baik bagi kita, mudah-mudahan jadi hari yang lebih bermanfaat bagi kita, hari yang lebih barokah yang diberikan oleh Allah di dalam sisa umur kita adalah umur yang senantiasa kita gunakan di jalan yang diridai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa bana lahu madinatan fil jannah. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghadiri majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala membangunkan baginya 1 buah kota di dalam surga. Pengumuman dari Nabi Muhammad, berapa majlis di Jorong ini, di musola, di masjid, di rumah, tinggal kita aja hakun kada menghadiri. Tergerak kada hati kita ini. Betapa menyesal orang, kata Nabi, yang paling menyesal di akhirat ketika ada kesempatan waktu untuk menghadiri 1 majlis, maka tidak dia hadir. Penyesalan yang sangat menyesal di negeri akhirat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buka hati kita, buka pendengaran kita. Siapa yang kita cintai, siapa yang kita idolakan, siapa yang kita banggakan? Tidak lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Ketika kita mencintai dengan Nabi Muhammad, ketika kita mengidolakan Nabi Muhammad, kenapa kita tidak mau hadir di majlis yang di situ dibagikan warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dibangunkan 1 buah kotak di dalam surga. Mun ada yang bisi kotak sugih benar di sinilah. Nah, ulah sepanduk guru jonda di muka tuh, pas hendak masuk ulun terlewat tadi lah. Ulah sepanduk majlis al-ghanna, siapa yang hadir diberi tanah sawit 5 hektar. Apabila majlis pian, apabila kira-kira banyak kadang hadir orang Jorong, sertifikat tanah sawit yang sudah panen. Nah, jadi bila hadir dapat sertifikat 5 hektar atau Avanza sebuah. Ini Nabi mau memakan, jar Nabi, siapa yang hadir majlis, Allah bangunkan 1 daripada kota di dalam surga. Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan tergerak hati kita. Amin ya rabbal alamin. Wa yamshi fil ardi wal ardu tastaghfirullah. Ketika kita mendatangi majlis-majlis, pengajian-pengajian, maka ujar Nabi, bumi yang kita lewati, bumi yang kita injak, dan semua yang kita lewati, jamadat, benda yang mati, memintakan ampun kepada Allah. Kenapa? Karena dia hadir mendatangi tempat majlis ilmu. Tempat majlis di situ disebutkan syariat Nabi Muhammad, disebutkan akhlak Nabi Muhammad, disebutkan tentang diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yumsi wa yusbih maghfuran lah,
dan setiap pagi dan sore di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tempat ini ada pondok pesantren Al-Ghanna yang bernisbat juga kepada Tarim Al-Ghanna, Tarimul Ghanna. Mari kita jadikan anak-anak kita generasi-generasi yang akan meneruskan estafet perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang ketika dia belajar menjadi amal jariah gasan pian seberataan. Makanya ulun kenanakan itu di pesantren bukan setiap jam, setiap detik mengirim pahala dengan kuitannya. Setiap detik pahala aja itu. Kalau orang sugih kan ngirim ke rekening kuitan paling bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Tapi kalau anak ini menuntut ilmu, setiap waktunya itu adalah waktu yang manfaat, waktu yang barokah, yang mana pahala yang dilakukan oleh anak tadi didapatkan orang tuanya layan kus, tidak kurang pun sedikit, tidak kurang sedikit pun. Maka sungguh beruntung mereka yang dijadikan oleh Allah penuntut ilmu warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disebutkan ketika kita banyak mengingat kematian, Allah memuliakan dengan ta'jilut taubah. Senantiasa kita bertobat, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa di majlis ini, tidak bangun dari majlis ini kecuali diampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Khususnya sahibul haul, ibunda daripada guru kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau, senantiasa dicurahkan rahmat di dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Ta'jilut taubah, mari kita bertobat kepada Allah di majlis yang mulia ini. Kita beristighfar kepada Allah dengan harapan, dengan istighfar ini dosa kemaksiatan yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, memasuki tahun baru Hijriah ini, maka bersih semua dosa itu, diampuni oleh Allah. Kayaumin waladatu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan. Sebagaimana hadirnya kita di majlis ini, di dalam hadis qudsi yang kita rancak mendengar, Allah mengatakan di hadapan malaikat, ishhadu ya malaikati ankumu maghfuran lahum. Orang-orang yang hadir di majlis saat ini, Allah mengumumkan di hadapan para malaikat, saksikan, ujar Allah, wahai malaikat, tidaklah berdiri orang-orang di majlis itu kecuali aku ampuni dosa-dosanya. Wa buddilat sayyi'atum hasanah, apapun yang pernah dilakukan di masa yang lalu bukan hanya diampuni dosa, tapi dijadikan kebaikan-kebaikan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yang kedua, qanaatul qalb. Orang yang banyak mengingat mati, Allah muliakan hatinya qanaah, tidak antusias dengan dunia ini, tidak ada cinta dengan dunia ini, tetapi banyak dia untuk mengurus ibadah, banyak dia mencari bekal untuk negeri akhiratnya. Sudah ingat dengan kematian, kematian pasti datang, maka dia melakukan apapun di dunia ini, urusan dunianya maka diniatkan untuk negeri akhirat, urusan kerjaannya maka diniatkan untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Qanaatul qalb, hatinya qanaah, hatinya merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu merasa senang, lapang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala isyrahu sudur, yaitu kelapangan di dalam dada, kesenangan di dalam dadanya, kegembiraan senantiasa di dalam dada kita. Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, yang di dalam riwayat Sidin menyuruh malam 1 Muharram minum banyu susu itulah, supaya pada
awal Muharram dan setahun yang akan datang Allah jadikan tahun ini adalah tahun yang bersih, tahun yang suci, tahun yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Ini amalan dari Sidin. Kami alhamdulillah di pondok pesantren santri suruh ngamalkan setiap habis sembahyang, ketika sesudah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka kita andak tangan ini di sebelah dada yang kiri membaca surah Al-Insyirah. Baca surah Al-Insyirah. Kalau pian amalkan, yang sudah tahu alhamdulillah teruskan istiqamah, yang belum tahu oleh-oleh hari ini majlis haul kita dapat amalan dari Habib Muhammad Al-Maliki. Setiap habis sembahyang kita andak tangan kita membaca bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Orang yang mengamalkan ini ujar Sidin minimal sekali, 3 kali bagus lagi, minimal sekali, Allah akan selalu memberi kelapangan di dadanya. Jadi nyaman, kada pemusangan, tahulah kada pemusangan lah, nyaman, kada pemusangan, kada penyarikan, kada perajuan lah. Nya ada orang itu P3, lain partai lain lah. P3 itu apa? Babinian, penyarikan, perangutan, pemamaian. Sini kada ada kalau celah. Kalau ada pian bisi bini penyarikan, perangutan, pemamaian plus perajuan. Nah itu ngalih bila nang itu. Atau PKB penyarikan, koler bemasak. Ba mamai di rumah bemasak korel. Timbul laki gina makan di luar. Mun di warung anu, kalau di warung jablay benar bininya nang salah, tiwas koler bemasak. Lah. Kalau ulun lihat yang hadir nih bebinian ini Golkar guru, golongan ketujuh bata tukar, Sopi mesan. Allahumma sholli ala Muhammad. Amalkanlah insyaallah bila pian tuntung sembahyang baca surah Al-Insyirah, maka insyaallah Allah lapangkan dada pian. Yang kedua, Allah akan memudahkan rezeki orang itu. Sallallahu ala Muhammad. Yang nuntut ilmu dapat rezeki ilmu, ya, ilmu yang manfaat, yang barokah, menghafalnya kuat, ya. Habis sembahyang baca itu surah Al-Insyirah, dilapangkan oleh Allah dadanya orang yang bersifat qanaah. Habib Abdullah bin Ali Wal-Haddad mengatakan al-qanaah rahah, orang yang qanaah itu hidupnya nyaman, tenang. Yang ketiga nasyatul ibadah, yang terakhir orang yang banyak mengingat dengan kematian, dia nasyat, dia bersemangat di dalam ibadahnya, dia selalu ingin beribadah. Fa idza faraghta fansab, apabila selesai dengan ibadah ini maka dengan ibadah yang sesudahnya, selesai ini dengan ibadah yang sesudahnya, maka setiap waktu dia isi waktunya dengan ibadah kepada Allah, karena dia selalu mengingat dengan kematian, kematian yang akan mendatangkan kepada kita, yang akan datang kepada kita. Tidak harus orang yang garing, kada harus orang yang tuha. Maka kata Nabi, kam min wajhin sabih wa badanin sahih wa lisanin fasih gadan bi adbaqi thara yasih. Berapa banyak di dunia ini orang yang mempunyai wajah yang indah, orang yang mempunyai lisan yang bagus ucapannya, orang yang mempunyai badan yang sehat, tetapi besok ataupun sore ini atau malam ini dia sudah berada di bawah tanah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari itu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hadirnya kita di majlis haul yang mulia ini mengingatkan kita pun akan menyusul kepada sahibul haul, kita pun akan menanti kepada mereka, kita pun akan datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini adalah kehadiran menjadikan kita nantinya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ini menjadikan hadirnya kita semua adalah hadir yang menjadi sebab dikabulkan segala doa-doa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Insyaallah hari Senin yang akan datang
akan datang para jamaah haji tanah laut. Kita berdoa di majlis ini mudah-mudahan tahun depan atau tahun yang akan datang Allah pun mengundang kita menjadi tamunya, berhaji ke Baitullah, ziarah ke makam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat majlis haul yang mulia ini, berkat salawat yang kita baca di majlis ini, berkat semua hadir pian di tempat ini, dengan hadirnya para malaikat, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan sahibul haul, ibunda daripada guru kita Ustadz Al-Hajj Muhammad Juanda, Allah Subhanahu wa taala kirim semua kebaikan-kebaikan beliau, kirim semua pahala hari ini dan seterusnya ke dalam kuburnya, sehingga beliau senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah luaskan kubur beliau, Allah taala jadikan raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Dan orang tua kita yang terdahulu, keluarga kita ataupun daripada kawan-kawan kita, mudah-mudahan Allah taala jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Kita yang masih diberi Allah kesempatan hidup di dunia ini, mudah-mudahan sisa umur kita adalah umur yang penuh dengan keberkahan. Sisa umur kita adalah umur yang kita habiskan di jalan yang diridai oleh Allah, umur yang senantiasa membuat senang hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkat majlis ini jaga para habaib kami ya Allah, jaga para guru kami ya Allah, mudah-mudahan mereka senantiasa di dalam sehat wal afiat, mudah-mudahan mereka selalu di dalam Engkau jaga di dalam dakwahnya ya Allah, mudah-mudahan dijauhkan mereka daripada segala fitnah, dan Engkau jadikan ya Allah Jorong ini adalah tempat di mana Engkau pandang masyarakatnya dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Semua yang diam di tempat ini ya Allah, jadikan keberkahan yang besar bagi mereka yang masuk ke dalam tempat ini ya Allah, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Anak-anak yang hadir di tempat ini jadi anak yang soleh soleha, mereka menuntut ilmu, menggali warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Engkau jadikan para ulama yang meneruskan dakwahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita minta di majlis ini dikabulkan oleh Allah, segala permintaan kita. Mudah-mudahan tidak bubar dari majlis ini, Allah kabulkan hajat kita, Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah bersihkan hati kita ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil khair wa ahyina fi khair wanshurna ma'alil khair. Allahumma ja'alna wa iyyakum min khiyari ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna wa dhurriyyatina mimman khalafa amraka wa asaka. Subhanallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana wal muslimin ila ahsanil hal. Ya Allah, berkat majlis ini makmurkan semua majlis yang ada di Jorong ini ya Allah, makmurkan semua pondok pesantren yang ada di tempat ini ya Allah. Jadikan mereka orang-orang generasi-generasi yang membawa kecintaan di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa bendera syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan keluarkan ruh daripada tubuh kami ya Allah, jangan ambil nyawa kami nantinya kecuali kami meninggal dalam mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan pisahkan kami dari dunia ini kecuali dipastikan kami semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada yang mulia Khadimul Majlis wal Ma'had Al-Ghanna akhina fillah walillah Ustadz Al-Hajj Muhammad Juanda beserta para habaib dan guru-guru yang lain. Apabila yang ulun sampaikan ada salah dan khilaf, mohon dimaafkan, diridhoi, diampuni. Itulah yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kekurangan itulah yang ada dalam diri ulun. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Mahmudi. Mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Kemudian sebelum kita tutup acara kita, kami mintakan kepada Al-Ustadz Muhammad Fitri Ansari untuk membacakan doa kepada beliau. Dipersilahkan. Amin ya Allah ya mujib as-sailin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin